Tidak pernah Yesus menyamakan dirinya. Itu tanggapan Anda saja. Sekarang orang Yahudi menyalib orang Yahudi menyalib Yesus apakah karena dosa dunia atau dosa waris? Mereka tidak menyebutkan bahwa penyalib Yesus itu, tadi kamu sudah jelaskan, mereka tidak menyebutkan bahwa untuk salib Yesus untuk menyelamatkan umat dari dosa. Berarti berarti sudah selesai berarti. Berarti selesai sudah. Kenapa Yesus ternyata penyaliban itu bukan dilakukan oleh orang Yahudi karena dosa waris. Sedangkan yang Anda, makanya itu kalau Anda mau mencari kesalahan nggak bisa, nggak dapat. Kok cari kesalahan? Yang lebih paham kitabnya Yahudi Anda atau orang Yahudi? Contohnya kita dua aja, yang lebih paham kitab Alkitab saya Bang daripada Anda. Sekarang yang lebih paham orang Yahudi atau Anda? Datang belajar di Injil. Yang lebih paham kitabnya Yahudi, orang Yahudi atau Anda? Ayo, yang lebih paham kitabnya Yahudi, Anda atau orang Yahudi? Yahudi. Nah, Yahudi. Si pemilik kitab atau aku balik lagi bertanya Bang, yang lebih paham sang pemilik kitab Arab atau Anda? Sang pemilik kitab itu tidak menyalib Yesus karena dosa waris. Pertanyaan saya, dari mana Kristen dapat ilmu nyalib Yesus karena untuk nebus dosa waris? Karena apa? Di Matius 1 ayat 21 sebelum Yesus lahir aja, datang ke dunia aja, udah malaikatnya udah memberitahukan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang laki-laki dan menamakan dia Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini bukan seperti itu. Bukan itu yang kita bahas. Bukan latar belakang doktrin. Datangnya Yesus ke dunia ini. Itu latar belakangnya bukan ke situ. Tadi Anda sudah bilang latar belakangnya karena Yesus dituduh. Coba. Menurut Anda? Ya, Anda sudah jawab tadi. Lebih tahu Alkitab, coba. Tadi Anda sudah menjawab. Latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Udah selesai. Dituduh kan? Karena Nah, terus dari mana kamu sebagai orang yang di luar Yahudi mengatakan bahwa penyaliban itu untuk nebus dosa? Karena udah dibuat-buatkan dan tadi katanya orang Yahudi yang lebih paham. Paham nggak? Udah dibuatkan dan katanya orang Yahudi yang lebih paham. Kenapa sekarang kamu yang lebih paham? Kenapa kamu lebih paham? Kenapa saya tahu? Karena apa? Dalam diri kami ada Roh Kudus yang membimbing kami untuk kalian apa coba? Hanya bisa mencari kesalahan tapi tidak mau menerima. Sudah selesai bahwa ternyata penyaliban itu bukan karena dosa dunia, itu bukan karena historisnya. Bang Juma paham itu latar belakang penyaliban. Latar belakangnya orang Yahudi menyalib Yesus, bukan latar belakang menurut Kristen. Kalau latar belakang menurut Kristen, ya itu dia. Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen. Itu menurut Kristen, tapi kan bukan menurut Yahudi. Ada dalilnya. Nah, sekarang kami orang di luar Kristen ini melihat penyaliban itu berdasarkan Kristen atau berdasarkan Yahudi? Berdasarkan sejarah yang ada, benar nyata. Nah, berarti Yahudi dong, berarti Yahudi. Benar terjadi, jadi kalau Islam berarti kami harus berdasarkan ke Yahudi. Coba, ada enggak? Yahudi menyalib Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Roma. Artinya nggak laku ajaran Kristen di kami, gitu loh Paman. Sejak kapan laku untuk Islam? Nggak ada. Karena Islam bawa aja pulang agama Anda kembali dari asalnya.
jangan jual ke kami umat Islam yang ada di Nusantara ini, nggak laku. Begitu Paman. Tunggu dulu ya. Akhi, lanjut aja sebentar Akhi, silakan Akhi. Udah kodratnya orang Islam mencari dan memusuhi umat-umat yang pilihan Allah itu. Udah kodratnya. Agama yang paling memusuhi orang-orang di dunia ini siapa? Hanya Islam. Ribut sama Hindu, ribut sama Buddha, ribut sama Kristen. Nggak ada orang Islam ribut sama Hindu sama Buddha, nggak ada. Tuhan kita beda sama mereka. Justru ributnya sama Kristen. Karena apa? Karena istilah Islam itu dirampok sama kalian, sama Kristen. Kayak kata Allah, kitab, Nabi, Rasul, malaikat, semuanya mujizat dirampok sama kalian. Makanya kita bersikeras ribut sama mereka, sama kalian ya. Coba kalau kalian tidak mencatut istilah-istilah Islam, kami diam. Ada Islam doang yang ribut di dunia ini. Yang ribut di dunia ini hanya Kristen. Lihat penjajah-penjajah itu dari negara mana asalnya? Dari Kristen semuanya. Amerika menjajah, semuanya ribut. Islam itu damai-damai, nggak ada negara Islam yang menjajah, nggak ada. Negara Islam pasti ada masalah di situ. Bahkan kalian itu sesama Kristen aja saling menjajah, Ukraina sama Rusia. Parah kalian ini. Nggak ada Islam itu ribut, nggak ada. Dalam konteks agama, siapa? Islam doang. Nih, dengerin ya, sejarah masuknya Kristen ke Indonesia itu melalui penjajahan, Tem. Melalui penjajahan. Gimana sih lo? Orang itu kafir. Lihat di India, host. Islam Hindu. Coba di sana. Agama paling Islam sama Hindu di sana, host. Agama paling ribut di dunia itu agama Islam. Itu Islam itu Karena apa? Karena sih. Kok naik langsung tantrum? Yang santang. Seperti ini. Karena apa? Ajaran kalian tuh menganggap semua orang. Sekarang gua tanya. Oke. Menganggap semua orang tuh kafir. Iya, udah. Gua tanya. Lihat sekarang di Nigeria. Diam dulu. Sekarang gua tanya lo. Cenjo, sekarang gua tanya lo. Sekarang lu gua tanya. Dulu yang santang. Aku belum selesai. Gua tanya dulu sebentar. Tanya di India, Bos. Ini benar-benar ribut. Tuhan itu kurang ribut. Dengerin. Islam itu hama. Dengerin, Cenjo. Kristen apa-apa dibawa ke Indonesia melalui apa? Penjajahan, Paman. Iya. Tanpa penjajahan Kristen nggak laku, Paman. Penjajahan. Lihat Belanda membawa 3G. Terus lihat Belanda membawa 3G ke Indonesia. Tahu nggak lo? Kitab lu itu apa namanya? Alkitab apa bukan? Indonesia lewat mana? Kitab lu itu dibawa oleh Belanda, namanya gospel, gosok pelan-pelan. Tahu nggak lu? Hanya di isinya ada Amsal di situ. Islam masuk Indonesia gimana? Lu tahu nggak 3G? Lu tahu nggak sejarah Islam masuk Indonesia? Tahu. Gimana, Bang? Melalui perdagangan. Nah, sekarang lu jelasin. Kristen dibawa ke Indonesia melalui apa? Dalam penyebaran agama Kristen juga seperti itu. Agama Kristen di Indonesia melalui apa? Jekil sekolah Injilina siapa yang bisa ngedengarin? Bagian santang. Kenyataannya agama paling ribut di dunia agama Islam. Agama apa? Paling ribut itu Kristen. Karena apa? Menganggap semua orang itu kafir. Jangan lupakan penjajahan. Makanya otak itu udah dicuci. Menganggap semua orang itu gak benar, kafir semua. Itulah ajaran kalau Islam itu masih halus menganggap orang di luar Islam itu kafir. Kalau di luar kafir dianggap anjing. Anjing. Paham nggak? Padahal Yesus menganggap orang di luar agamanya itu sebagai anjing. Nah, berarti Kristen ini lebih radikal. Kristen nggak mengajarkan toleransi. Kalau Islam mengajarkan toleransi. Kristen menerima tamu beda agama saja dilarang, Bang. Anda tahu nggak? Menerima tamu beda agama dilarang dalam Kristen. Anda tahu nggak? Menerima tamu beda agama dilarang dalam Kristen. Toleransinya. Mau tahu nggak? Di Kristen menerima tamu beda agama aja dilarang.
Mau tahu? Gak ada. Mau tahu? Gak ada. Agama Ada paling 2 Yohanes. Kau baca 2 Yohanes 1 ayat 10 11. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kau mengajak dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa mengucapkan salam, maka dia dianggap penjahat. Tuh. Jadi kalau mengucapkan salam kepada orang lain di luar agama Kristen, dianggap penjahat. Menerima tamu beda agama, penjahat. Inilah Kristen. Kristen nggak ada ajaran toleransi. Mana ada ajaran toleransi? Lihat saja, lihat. Coba sebutkan satu ayat dalam Kristen, satu ayat dalam Bible ajaran toleransi. Kalau Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. La ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kok. Tunjuk satu ayat di dalam perangilah orang Tunjuk kafir. di dalam Kristen satu ajaran toleransi. Satu ayat, silakan. Satu ayat. Kasihlah sesama manusia. Satu ayat di dalam Bible. Bang. Satu ayat di Perangilah dalam orang kafir Bible. itu, kalau orang kafir menjajah kita, kalau orang kafir menyerang kita, kita wajib melawan, Bang. Betul. Maka turun ayat itu, perangilah orang kafir. Manusia seperti dirimu sendiri, itulah ajaran yang benar. Nah, kalau Bukan di memusuhi Kristen, manusia. ya kalau di Kristen, Yesus apa katanya? Bunuhlah Iman. mereka yang tidak suka aku menjadi rajanya. Wah. Penggallah kepalanya di depan mataku. Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anak-anaknya, laki-laki dan Ajaran Yesus tidak perempuan, seperti itu, woi. dia tidak layak Paham bagiku. Nah, ini ajaran kasih, Bang. Barang siapa ingin syukur. menjadi pengikutku tetapi dia tidak Bang, membenci gini, ayahnya, Bang, gini, ibunya, Bang, anak weh. laki-laki, Aku anaknya kasih dulu, perempuan, Bang. dia Kasih tidak saya layak dulu, Bang. bagiku. Ini ajaran Satu kasih. ngomongnya, Bang. Hah? Ajaran kasih? Paling Jangan gede orang marah-marah. ajaran kasih. Nanti kesurupan. Gunting cukur, woi, balikin gunting cukur, woi. Gunting cukur balikin. Woi, jangan marah-marah, woi. Ajaran kasih itu maling gede orang di ajaran kasih. Gak ada maling-malingan Ada di di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 3. Paham Ketika kau Yesus itu. dan para muridnya sampai di Betfaq di Paham kau Betania bacanya. di Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung itu, kamu akan menemukan Ayat keledaimu dan dalam tanpa orang jam Islam belum karena pernah mereka ditunggangi baca orang, tapi gak paham. lepaskan bawa kemari. Itu bukan maling. Iya. Itu bukan maling. Begini, Bang. Ngambil keledai orang tanpa Maling. izin bukan maling. Pisau cukur, balikin pisau cukur. Ini, Bang. Ngambil keledai orang tanpa izin bukan maling itu, Bang. Maling. Jadi kalau di Kristen ngambil milik orang nggak izin itu bukan maling, boleh keledai, saja. terus Boleh. sembahlah Tuhan Allah. Boleh, Bang. Nah, ini ayatnya nih, bacain nih ayatnya nih. Tuh. Baca nih. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini Ngeri, akhi. ngeri. Ini serem. Aku baca Ajaran dulu, kasih. aku paham. Ini tajari kalian ya seperti Apa? Hah? Apa? tajari. Apa, Bos? Jangan kesurupan. Aku tahu setan kesurupan? masuk Islam, Siapa yang jangan kesurupan. Siapa ya kau yang Dalam kesurupan? Yesus diusirlah setan. Gak ada orang Kristen gak ada kesurupan. Tuh tengok tuh. Bawa barang siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah mereka di depan mataku. Ini ajaran apa nih, Bang? Nih, baca nih. Nih, baca nih. Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta lalu duduklah yang lanjut usianya tua bangka ya. Ini, Bang. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya beruban ya, seperti bulu domba. Dan kursinya jadi dari nyala api dengan roda-roda api yang berkobar-kobar. Tuhannya jongkok kena struk ringan. Duduk di kursi roda. Duduk di kursi roda, Tuhannya kena struk ringan nih. Ih, Tuhannya lumpuh, bikin malu. Ternyata Tuhan Aliteng ini lumpuh, guys. Duduk di kursi roda. Mampus. Ngeri. Mampus. Itu Kan makanya diajar kalau baik-baik, baca tak kitab berani. itu tidak seperti Al-Quran, Bang. Satu ayat seperti itu. Kau mau berapa ayat? Baca. Kalau Hah? baca Alkitab itu lihat
perikopnya dan pahami. Tuhannya kena stroke ringan guys, lumpuh. Satu-satu ayat seperti itu. Nah, Jadi jelas sekali ya. Aku ajari baca Alkitab yang benar. Kata Yesus, kalau tidak Aku ajari kau baca Alkitab yang benar dulu supaya kau mau dalilnya, supaya bisa perempuan, dia diskusi. tidak layak bagiku. Coba kau terangkan itu bang, apa maksudnya itu membenci orang tua supaya bisa menjadi pengikut Yesus bang? Coba terangkan bang. Coba terangkan bang. Baca ayat. Apa maksudnya? Apa maksud Yesus? Supaya kau pahami. Supaya bisa menjadi jawablah. Pertanyaan saya jawab. Seperti orang Islam, bacanya hanya satu ayat beda. Nah, iyalah. Kamu kan lebih paham Bible. Coba kau jawab sekarang. Apa maksud Yesus menyuruh membenci orang tua? Coba. Untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci orang tua. Coba. Ini Pak De datanya. Nih Pak De datanya. Kita baca pelan-pelan. Lukas 14:26 tuh. Ini Pak De kalau datanya. seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak layak menjadi muridku. Apa maksudnya itu bang? Coba jawab. Data ini. Jawab. Kau kan lebih paham Bible. Coba jawab. Iya. Mantret. Coba jawab. Woi, jawab. Woi, jawab. Jawab, kau kan kesurupan. Lah iya, kau kan lebih paham Bible. Coba kau jawab itu. Apa maksudnya untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci orang tua, anak-anak, saudara? Apa itu maksudnya? Maksudnya seperti kalau kau mengikuti Yesus, maka percayalah kepada dia, meskipun ajakan orang tua anak ke jalan lain, kau tetap satu arah kepada Yesus. Percaya dan imani dia bahwa dialah juru selamat itu. Apa ini? Apa maksudnya ini? Coba apa maksudnya supaya bisa menjadi pengikut Yesus harus membenci orang tua? Membenci itu bisa diartikan menghormati, suka, atau gimana bang? Bisa diartikan ke sana bang? Bisa enggak? Membenci itu artinya suka, menghormati gitu. Bisa enggak? Anak paham gak ayat itu bang? Iya, saya tanya, saya nggak paham, saya nggak paham, saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu, saya nggak paham. Saya cerah aja nggak paham. Selanjutnya, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu? Nah, terus apa maksudnya membenci bang? Membenci itu sayang. Ayatnya. Semua. Artinya apa bang? Begini bang, kalau kau mengikuti Yesus, cinta Yesus lebih dari segala sesuatu, lebih orang tua, saudara, seperti itu. Maksudnya seperti membenci itu artinya melebihi. Iya. Hah? Kamu dari mana bang? Pak De, artinya melebihi. Itu, mungkin itu singkatan Pak De. Itu mungkin singkatan Pak De. Benci itu mungkin maksudnya bener-bener cinta Pak De. Bener-bener. Oh gitu. Membenci coba sinonimnya membenci apa bang? Suka. Sayang. Bersungguh-sungguh. Apa sinonimnya bang? Membenci itu kan melakukan perbuatan ketidaksukaan. Ya kan? Kalau di Islam, Ade, kalau di Islam benci itu kita nggak suka, tapi kalau di Kristen benci itu artinya sayang. Bolokok. Memang mutlak atau muai. Kau lihat ayatnya dulu, kau pahami dulu, baru kau mengartikan. Iya kan sudah itu, udah kau baca tadi. Barang siapa ya yang tidak membenci orang tuanya, ibunya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan anaknya sendiri. Makanya itu bang, aku jelaskan. Dia tidak layak menjadi musuhku. Maksudnya itu seperti ini, weh. Ya, coba. Pak De, saya pengen dengar. Dia mau ngejelasin ayat itu, saya pengen dengar. Coba jelasin. Nah, coba. Seperti ini, bang. Lihat muka gua serius nih. Ingin mengikuti Yesus, kasih kepada Yesus, harus berada di atas kasih sesama, melebihi. Belenggu.
Benci itu artinya nggak suka, bukan suka. Ya dasar bolos. Kalau sekolah itu sampai kelas, jangan sampai pagar bawaan balik lagi belon. Benci kok masih. Bahwa ingin mengikuti Yesus harus meninggalkan orang tua, dengan cara membenci, ya kan? Meninggalkan orang tua dengan cara benci, kan? Iya kan? Kan gitu. Makanya Yesus ini tidak pernah menghormati ibunya. Bahkan ketika memanggil ibunya sendiri seperti memanggil pelacur. Hai perempuan. Kan gitu dia. Mana pernah memanggil ibu? Inilah contoh dari Yesus. Dia mengajarkan kebencian, rasis. Bahkan ketika ada orang perempuan yang anaknya sakit, sangat menderita, bukannya ditolong malah disamakan dengan anjing. Itu dia. Paham nggak? Karena apa? Dalam ayat itu menekankan bahwa untuk menjadi murid Yesus Kristus yang sejati harus meninggalkan mengorbankan. Saya tahu Yesus itu supaya bisa menjadi murid Yesus dia harus rasis. Bahkan kepada orang tuanya sendiri dia harus rasis. Dan itu dicontohkan oleh Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Tapi hai perempuan. Dia tidak beda dengan ketika menyebut pelacur. Hai perempuan. Gitu. Gak ada di situ menyebutnya ibu. Hai perempuan. Kau jangan. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya disebut apa? Gunai. Bukan matera. Tapi sebenarnya gunai. Artinya perempuan. Kalau ibu matera, ngerti? Coba kau tunjuk di dalam Bible, di ayat mana dalam bahasa Yunani Yesus memanggil ibunya matera? Coba. Ngerti nggak kau? Cocok. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jawab. Enggak. Belum sih. Memang Yesus rasis, kawan. Bahkan ada orang perempuan yang tidak segolongan dengan dia. Ada minta dia perempuan itu padahal sampai sujud-sujud minta tolong. Apa kata Yesus? Disamakan dengan anjing. Itu dia. Ada seorang yang ingin mengikuti Yesus tapi dia pamit untuk menguburkan orang tuanya. Ya, izinkanlah aku menguburkan ayahku dulu. Apa kata Yesus? Ya, biarlah orang yang mati menguburkan orang yang mati. Barang siapa yang ingin mengikutku tidak boleh lagi menengok ke belakang. Gak boleh, pamit aja gak boleh. Itu dia. Ini ajaran Yesus, kawan. Rasis. Coba kau bandingkan dengan ajaran Nabi Muhammad. Gak ada rasisnya. Ya, gak ada. Parah itu. Parah gimana? Gimana? Parah itu. Parah gimana? Bertemu orang di jalan, singkirkan dia. Di mana ayatnya? Banyak gitu. Ayatnya mana? Kan nggak bisa kan? Kalau saya langsung bisa, Bang. Yesus rasis memanggil perempuan anjing. Mana? Matius 7. Ya kan? Matius 15. Ayat 25, 26, 27. Oke, sebentar. Jelas toh? Matius 15 berapa? Matius 15. Kau baca dari ayat 23 sampai ayat 27. Kau baca di situ. Ada orang perempuan dari Kanaan itu. Perempuan Samaria, perempuan Kanaan, perempuan Samaria minta tolong sama Yesus. Sampai sujud-sujud, oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan. Dia sangat menderita. Terus apa yang muridnya menyuruh mengusir. Pertanyaan apa yang salah di sini? Tuhan, perempuan itu terus mengikuti kita, usirlah dia. Padahal mau minta tolong nih, malah disuruh diusir sama murid-muridnya. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Perempuan itu minta tolong lagi. Tolonglah aku, Tuhan, anak Daud. Anakku sangat menderita, ya kerasukan setan, dia sangat menderita. Kata Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tuh,
Perempuan yang minta tolong sangat menderita anaknya malah disamakan dengan anjing. Rasis kawan, rasis. Muridnya rasis. Yesus rasis. Makanya kau artikan seperti itu. Loh, saya nggak menafsir, memang tertulis seperti itu kok. Perumpamaan. Itu yang disamakan dengan anjing siapa? Karena apa? Yesus itu pintar, tidak bodoh seperti Nabi Musa. Kalau Yesus itu pintar, tinggi. Ya, bahasanya tinggi, Bang. Tahu musim buah ara dia. Belajar. Nih. Kata Esra Soru, Yesus sejak umur 12 sampai 29 tahun dia sekolah. Dia sekolah dan pernah tidak naik kelas karena bodoh, nggak bisa baca. Bodoh dia. Waktu SMP dia nggak naik kelas, dia tinggal kelas dia. Berarti bodoh, bukan pintar. Anak saya masih kecil aja tahu musim buah, Bang. Ini katanya Yesus Tuhan, musim buah nggak ngerti. Ini kalau bukan goblok apa namanya? Ini sebodoh-bodohnya orang, musim buah aja nggak tahu. Pintar itu orang. Musim buah aja nggak tahu gimana pintar, Bang. Musim buah aja nggak tahu. Ini namanya tolol, Bang. Musim buah aja nggak tahu itu namanya tolol bin bahlul. Karena sebodoh-bodohnya orang yang tidak sekolah, petani yang tidak sekolah sekalipun, dia tahu musim buah, Bang. Menangkap. Tapi ini katanya Tuhan, musim buah aja nggak ngerti. Ini tolol bin bahlul. Ngerti? Kasihan anak orang dimarahin terus. Coba kau baca di dalam Markus 11 ayat 12 sampai ayat 18. Ketika Yesus lapar, dia mendekati pohon ara. Siapa tahu ada buah yang bisa dimakan. Padahal saat itu tidak sedang musim buah. Ini kalau bukan tolol apa namanya, katanya Tuhan, tapi musim buah saja nggak ngerti. Sebodoh-bodohnya orang, Bang, walaupun tidak sekolah, Bang, dia tahu dia bisa membedakan saat ini musim rambutan, saat ini musim durian, saat ini musim apel, saat ini musim panen jagung, tahu, Bang. Nah ini katanya Tuhan, musim buah aja nggak ngerti. Ini kalau bukan goblok apa namanya? Jangan kesurupan, Sugi. Apa namanya? Jangan kesurupan. Begitu dikasih data langsung kurus. Mana datamu? Kau tidak paham sih, makanya kau baca Markus 11 ayat 12 sampai 18. Di situ Yesus tidak tahu musim buah. Coba kau baca. Ntar ikuti terus narasimu. Markus 11 dari ayat 12 sampai 18 kau baca. Ketika Yesus merasa lapar, ia melihat pohon ara dari jauh. Dia mendekatinya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dimakan. Padahal saat itu tidak sedang musim buah. Lah ini Tuhan kok goblok, musim buah aja nggak ngerti. Tuhan apa ini? Coba kau baca itu. 11 Markus 11 ayat 12 sampai 18 kau baca. Oke. Markus 11 ayat berapa? 12 sampai 18 kau baca tuh. Keesokan harinya sesudah ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Grogi, Bang, bacanya yang lurus, Bang, jangan grogi, Bang. Iya, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Jedor. Jangan lagi seorang pun makan buah. Musim buah. Mendengarnya. Lalu parah ini. Ini goblok apa tolol ini Tuhan ini? Kok nggak ngerti musim buah? Orang ini kayak kesurupan ini. Kok kesurupan? Saya tertawa ini di loh, sini. Pagi-pagi ketika muridnya, saya tertawa di sini. Ada Tuhan goblok, ada Tuhan tolol, nggak ngerti musim buah. Ini ada puluhnya pagi-pagi ketika Yesus murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi yang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan kenapa Yesus mencari buah ara padahal tidak sedang musim buah. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Tidak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan kenapa Yesus mencari buah ara padahal tidak sedang musim buah. Jangan kau melarikan yang dibahas. Tarika, aku kan udah peringatan kau menanggapi yang tidak saya permasalahkan. Ini bukan yang saya permasalahkan kenapa Yesus mencari buah padahal tidak sedang musim buah.
Itu yang iya, saya aku jawab dulu sini. Aku jawab. Yesus menjawab mereka, percaya kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Yang mempermasalahkan itu siapa? Karena kau tidak paham, makanya aku harus paham. Itu di situ Yesus ngerti musim buah enggak di situ? Kau paham nggak? Yesus ngerti musim buah enggak itu? Kau jangan mengalihkan, malu kau. Tinggi. Karena kau malu, kau berusaha mengalihkan itu. Bukan mengalihkan, kalau baca itu tuh keseluruhan, ini bukan Al-Quran. Saya tidak mempermasalahkan ayat selanjutnya. Yang saya permasalahkan, kenapa ketika Yesus lapar mencari buah ara, padahal tidak sedang musim buah. Itu perumpamaan supaya kau paham, botol. Di situ Yesus mencari buah beneran enggak? Di situ Yesus mencari buah odong-odong atau buah apa ini? Perumpamaan, anak paham nggak? Oh, nggak nyari buah beneran, nggak nyari buah beneran. IQ-nya tinggi, hanya orang terpelajar. Nggak nyari buah beneran, saya tanya, nggak nyari buah beneran. Bodoh ya seperti ini. Saya tanya, nggak nyari buah beneran. Woi, saya tanya, itu yang dicari buah beneran atau enggak? Enggak, itu perumpamaan. Coba, orang lapar itu yang dicari makanan atau apa? Makanya perumpamaan, botol. Yang dicari di situ makanan atau apa di situ? Terus. Yang dicari Yesus makanan atau bukan? Yang dicari Yesus makanan bukan? Gak berani jawab. Gak berani jawab. Karena kalau jawab kau malu. Gak berani jawab. Gak berani jawab. Yang dicari Yesus makanan atau bukan? Makanya kesurupan terus. Yang dicari Yesus makanan atau bukan? Saya tanya jawab. Woi, yang dicari Yesus makanan bukan? Bersihkan dulu. Ya, nggak berani jawab kan? Inilah kawan anak iblis itu kalau ditanya nggak berani jawab. Karena kalau dijawab, dia akan ketahuan bahwa Tuhannya goblok. Tuhannya tolol. Kalau dia berani jawab yang dicari adalah makanan, yang dicari buah ara, ketahuan Tuhannya goblok bin tolol. Makanya kaum keluarganya mengatakan Yesus gila. Ya kan? Sugi. Makanya ketika Yesus ini gila mencari sesuatu yang tidak ada karena tidak musim buah, makanya keluarga Yesus mengatakan Yesus gila. Di dalam Markus 3 ayat 21, ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, dia tidak mengambil dia, sebab menurut kaum keluarganya Yesus gila. Ini pantas. Kenapa ya kaum keluarganya Yesus ini kok menganggap Yesus gila? Karena itu dia sudah tahu tidak sedang musim buah, nyari buah. Ketika pohon ara itu tidak ada buahnya, malah dikutuk. Sama misalnya saya ini menebang pohon rambutan saya. Ada orang tanya, "Weh, Sugi, kenapa pohon rambutanmu kau tebang?" Karena tidak berbuah. Lah, saat ini kan tidak sedang musim buah rambutan. Kau ini goblok atau tolol? Masa tidak sedang musim rambutan? Pohonmu kau tebang? Nggak mengerti tuh. Kau tolol kalau begitu, Sugi. Kenapa? Ini tidak sedang musim buah rambutan. Kau mengharap pohon rambutan itu ada buahnya. Karena tidak ada buahnya, kau tebang. Kau tolol, Sugi. Kan gitu. Udah selesai, sama Sugi. seperti Yesus mencari buah Oh, di pohon ara. Padahal saat itu tidak sedang musim apa kesurupan ini? Bersihkan dulu setannya, Sugi. Kamu tidak tahu kitab yang sesungguhnya. Goblok. Kamu asal bicara kamu. Kaum keluarganya mengatakan. Memangnya kalian ada guna apa? Kalian nggak berguna di dunia ini kok. Markus 3 ayat 20. Kalian nggak berguna di dunia. Kaum keluarganya diakui kalian. Mengambil Memang dia. kalian ada menciptakan apa di dunia? Mereka. Kalian pakai aja. Doakan dulu Sugi nih. Kalian tidak berguna. Doakan dulu dia. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, dia tidak mengambil dia. Sebab Allah Akbar, keluar setan dari Sugi. Yesus gila. Ya Allah, keluarkan setan dari Sugi. Baca Markus 3 ayat. Hanya bicara aja kalian. Gak ada guna di dunia. Allah Akbar, keluarkan setan dari Sugi. Kalian tidak punya hikmat. Hikmat Tuhan dari kalian tidak ada. Kok bisa ya? Kalian tidak punya hikmat. Kalian tidak ada guna di dunia. Dunia tidak pakai kalian. Gila. Sugi. Karena dunia tidak akui kalian. Oke, diskusi yang santung lah, Sugi.
Dunia tidak akui kalian itu, Sugi. Gila ini. Kecuali Justru dunia itu tidak mengakui Kristen, dunia itu. Kristen gak bisa. Santung lah. Ini apa ini? Ini kok keroyokan kalian itu kayak Tuhan kalian tukang royok. Hanya Sugi ini loh, tapi saya diam. Satu-satu dong. Mana yang mau maju? Siapa yang mau maju? Dunia tidak akui kalian. Kalian hanya bisa pakai buatan Kristen. Barang goblok ya. Berhenti. Dasar goblok kalian. Hanya tahu bisa pakai buatan. Padahal dia duluan yang menyebabkan dia duluan, Bang Kian Santang. Dia mengatakan Nabi Muhammad bodoh. Saya buktikan Tuhan dia yang bodoh. Kan gitu tadi. Bukan saya yang dia duluan. Dia duluan yang mengatakan Nabi Muhammad bodoh, Yesus pinter. Saya buktikan ternyata Yesus bodoh, tolol. Itu saya buktikan pakai ayat. Silakan Bang Kian Santang. Jatuh. Siapa yang mau menghadapi saya? Siapa yang mau maju? Satu-satu ya, satu-satu. Kalian kan tadi Tritunggal, tiga-tiganya maju, tiga-tiganya naik ya. Satu-satu aja. Satu-satu ya, satu-satu. Bang Jo. Oke, satu-satu yuk. Oke. Buat Pak Kian Santang. Oke, satu-satu ya. Sekarang yang maju siapa? Yusian dulu, Yusian. Oke, gak apa-apa, Yusian. Yosi, oke Yosi. Yosi, sebutkan nama Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oh, berarti bukan Allah. Nggak dengar dulu, gini kita Pak. Iya, siapa namanya sebutin? Siapa namanya sebutin? Sekarang gini Pak. Jawab dulu. Siapa nama Tuhan? Siapa? Jawab dulu. Tuhan Yesus. Berarti bukan Allah kan? Bukan Allah kan? Sekarang ini mau menerangkan latar belakang penyaliban enggak? Jadi Bapak yang nanya sama saya, jadi bingung jadinya. Ya udah, jelasin latar belakang penyaliban, silakan. Nah, gini Pak, saya tadi menerangkan apa yang menjadi perbincangan. Bentar, suara lu minoritas, nggak kedengeran 5%. Gedein dikit. Oke, makasih Pak Kian. Oke, sama-sama. Gini, yang mau saya sampaikan adalah, ya tadi Bang Jo itu yang disampaikan itu benar. Namun satu hal yang Bang Jo mau tahu, ya bahwa dari tadi Bang Sugi itu mengatakan itu adalah perumpamaan. Ada kita mengatakan, ya saya nggak sempat bukanya, kata muridnya kepada Yesus, Yesus, kenapa guru selalu mengajarkan dengan perumpamaan? Apa kata Yesus? Ya, sengaja dia menyampaikan setiap. Ini lu mau jelasin latar belakang penyaliban apa mau curhat lu gimana? Mau jelasin latar belakang penyaliban. Oke. Iya lah, jelasin latar belakang penyaliban. Ini malah curhat-curhat berbusa. Dengar dulu Pak, ya kan? Ya udah jelasin. Ini dalam zaman Nuh, ya di situ dosa manusia sudah luar biasa sehingga dia menurunkan air bah. Ini dulu latar belakangnya biar ngerti dulu. Karena latar belakang kita menceritakan dulu kan begitu. Bukan 1+1. Nah, jadi di situ karena pada zamannya Bapa kehidupan manusia di bumi ini sudah berdosa rusak sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Di dalam 1 Petrus ya pasal 2 ayat 24 bahwa lewat dosa dan bilur Yesuslah kami diselamatkan. Itu dulu. Nah, itu dulu. Jadi Yesus datang ke dunia ini dengan utusan daripada Allah untuk menyelamatkan kami. Karena konsepnya penyelamatan itu seperti ayah kepada anak. Kalau anak kita bandel kan nggak langsung kita bunuh Pak, enggak. Tapi kan ada kasih di situ. Nah, karena kasih Allah itulah besar sehingga dikaruniakannya Yesus untuk kami. Begitu. Tetapi ya, ini menjadi suatu problem. Karena zaman ini bagi kami adalah zaman Roh Kudus. Ada 3 zaman, Pak. Ada 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, apa dikatakan? Murid-muridnya belum bisa pergi memberitakan firman ketika Roh Kudus itu dalam Kisah Para Rasul. Nah, ini dulu. Nah, di dalam 1 Korintus, kita buka. Saya pengen juga Bapak-bapak membuka yang ada 800 orang di sini. Supaya mengerti iman kami.
supaya nanti ketika kalian mengiyakan silakan iya, tidak kan begitu. Bentar Bang, gak usah kepanjangan Bang. Saya ingin tanya sedikit Bang. Tunggu tanya dulu. sedikit Bang. Anda kan tadi mengatakan bahwa dosa manusia itu. Sedikit Bang, sedikit Bang. Nanti dilanjut Bang. Seperti inilah yang nggak bisa menjadi. Saya tanya Bang. Sehingga tunggu dulu. Anda kan tadi mengatakan bahwa saya belum bisa memberikan lembaran jawab. Apa pertanyaan? Bisa sebutkan dosanya seperti apa Bang? Kasih kan? Dosanya seperti apa Bang? Itu aja kok, saya nanya itu aja Bang. Iya, kau diam dulu. Orang jelaskan dulu. Dosa dulu Bang. Selesaikan dulu baru kau tanya Sugi. Kau tanya apa aja silakan. Gini loh Bang Sugi, tunggu dulu Bang. Ini kuncinya, terakhirin saya dan saya akan turun. Ya udah terakhir. Malah turun. 1 Korintus 1. Tunggu dulu, dengar dulu. Gimana kita mau diskusi kalau kalian seperti ini? Dengar dulu. 1 Korintus 1 ayat 18. Dengan perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Ini beda kami dengan orang yang di luar Tuhan. Artinya gini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Artinya apa? Ya, artinya apa? Memang dikhususkan kepada orang yang telah dikasihi Allah, enggak kepada semua orang. Nah, jadi kalau Bang Sugi mau percaya kepada Allah, kepanjangan. Saya tanya, dosa manusia sebelum disalib itu contohnya seperti apa? Itu aja saya tanya. Oke, Nuh, ayo Kejadian, mari. Ayo, saya bawa. Supaya pada zaman Nuh saja, kenapa cuma keluarga Nuh yang diselamatkan? Bahkan di situ sampai Allah pun menyesal. Ayo. Ya, kenapa? Kenapa dosanya seperti apa dia? Oke. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke 11. Ya, saya bacakan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Setelah Yesus disalib, manusia masih rusak enggak Bang? Pada perikop firman Tuhan tidak lagi diselamatkan. Tetapi ingat, bagi mereka misalnya di zaman Nuh itu perbuatan manusia seperti apa contohnya? Ya, mengawinkan, berzina. Ya kan? Tidak makin parah. Setelah disalib makin parah. Setelah Yesus disalib, ada nggak orang berzina Bang? Sekarang gini. Saya jawab Bang. Saya tanya Bang, setelah Yesus disalib, ada nggak orang berzina Bang? Ada. Oh, berarti sia-sia penyaliban Yesus. Oh, enggak, bukan. Karena bagi orang yang menerima, makanya jangan salah. Orang juga dipelihara, orang benar dipelihara Tuhan juga. Iya, orang yang berdosa juga dipelihara. Sia-sia penyaliban Yesus. Karena tidak membuat bagi orang yang tidak menerima. Ingat lo Bang. Dulu Bang. Orang berdosa pun dipelihara Tuhan. Orang yang menerima Nuh tidak berzina Bang. Orang yang menerima Musa tidak berzina. Lalu apa bedanya Bang? Bukan. Itulah konteksnya. Abang itu nggak fokus kepada inti sarinya. Nggak fokus. Betul. Intinya kan gini, orang yang menerima Yesus tidak berzina, betul? Orang yang menerima Yesus tidak berzina. Tidak berzina. Orang yang menerima Musa berzina. Sekarang menerima dalam konteks apa? Jawab dulu. Orang yang menerima Musa berzina enggak Bang? Sekarang gini. Jawab. Bicara menerima ini seperti apa konteksnya? Enggak bisa ajarin Pak konteksnya seperti apa dulu? Menurutmu konteks seperti apa? Saya ikuti. Menerima itu bukan sekedar mendengar dan menerima, tapi melakukan. Kalau ini menerima saja tapi tidak melakukan, ya sama juga nggak diselamatkan. Oke, sekarang orang yang menerima Musa, apakah dia tidak? Jangan menerima. Konteks menerima terlalu. Tadi katanya menerima. Saya ikuti lari sendiri dia. Gimana ini? Itulah. Lanjut. Kan udah saya ikuti maumu. Ya, menerima dan mengikuti. Maka saya tanya, apakah orang yang menerima Musa tidak mengikuti? Sekarang konteks Musa ini kita kan nggak ke Musa, kita kan ke Yesus. Makanya kan
Kembali ke latar belakang penyaliban, Bang. Melakukan perbandingan, jangan lari-lari. Kita sedang melakukan perbandingan. Menurut Anda, sebelum Yesus disalib manusia itu rusak, ya kan? Ya. Nah, saya tanya rusaknya seperti apa? Berzina. Setelah Yesus disalib ada berzina enggak? Ada. Tapi orang yang mengikuti tidak. Nah, apakah orang yang mengikuti Musa juga berzina? Tidak, Bang. Karena jelas sekali barang siapa yang berzina hukumannya mati di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi Yesus itu disalib atau tidak disalib tidak membawa perubahan. Bahkan sekarang mayoritas produksi film prot-prot itu adalah Kristen. Ayo. Udah? Oke, gini Bang. Bang, satu lagi. Ya Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 25, karena ini adalah zaman roh. Jadi, gini Bang. Artinya, kita harus menerima mengalami roh itu dulu supaya mengerti. Mengapa dari tadi abang itu ngomong sama Bang Jo itu mengenai pengertian lah, ibunya tidak diterima lah, pohon ara mati lah, itu semua pengertian. Tetapi rahasia pengertian itu tidak dibenarkan untuk dimengerti orang begitu. Jadi orang-orang yang terkhusus. Udah lompat kau, kita berbicara tentang efek. Enggak ada lompat, Bang. Enggak ada lompat karena yang abang sampaikan itu dari tadi adalah pengertian tanpa di sekarang itu, itu dalam manusia. Sekarang ditanya. Manfaat Yesus disalib itu apa? Itu yang paling perlu kita bicarakan. Apa tertebusnya dunia? Diselamatkannya hidup kekal. Diselamatkannya hidup kekal. Nabi juga menjanjikan itu, Bang. Nah, sekarang itu, gini. Itu janji gini loh, Bang. Nih, saya kasih contoh ya. Ketika Musa diutus Tuhan, dia berhasil menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir. Jadi bukti nyatanya itu ada. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad berhasil membebaskan bangsa Arab dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang. Bang, faktanya ada, Bang. Nah, sekarang keselamatan saya kita tanya, sama abang itu beda. Bang, saya tanya, Yesus diutus, disalib, itu manfaat nyata bagi dunia itu apa? Mau tahu? Pengharapan kami mau tahu, Bang, dalam firman Tuhan. Pengharapan kami adalah dunia, Bang. Ya, enggak, kami enggak mengarah ke dunia. Kalau nanti selamat di surga itu masih janji caleg, Bang. Tidak. Pengharapan kami adalah ketidak yang lihat. Kami enggak daging. Itu masih janji caleg, Bang. Itu masih enggak, bukan. Makanya abang harus tahu dulu iman kami seperti apa. Pengharapan kami bukan saya tidak menanyakan imanmu. Saya enggak menanyakan imanmu. Yang saya tanyakan dampak nyata. Ya, dampak nyata kami diselamatkan. Tuhan dampak nyatanya jelas. Bangsa Israel diselamatkan dari perbudakan. Nabi Muhammad diutus Allah, jelas dampak nyatanya. Bangsa Arab menjadi bangsa yang gilang gemilang. Terlalu kecil pengharapan itu, Bang. Sekarang, kalau mengenai janji surga itu nanti. Bukan nanti, sekarang. Yohanes menjanjikan surga. Nabi Muhammad menjanjikan surga. Itu nanti, saya nggak bicara itu. Saya bicara dampak nyata. Bisa tunjukkan dampak nyata? Dampak nyatanya suasana surga ada dalam hati kami. Kami mengasihi sesama, kami mengasihi musuh. Gimana? Bagaimana Anda bisa membuat dalam hatimu itu nyata? Gimana caranya? Nah, inilah kita yang ini. Bisa jadi disaksikan semua orang, Bang. Enggak, yang bisa disaksikan semua orang itu apa dari supaya orang abang mengerti. Supaya orang mengerti bagaimana iman kami. Berarti Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu bermanfaat untuk dunia. Nggak ada. Bukti? Enggak, abang mau jawab ya, bisa. Yesus disalib untuk dunia apa? Abang mau bukti? Abang mau bukti? Mau bukti? Karjo nanti setelah ini ya. Karjo diam dulu kan. Ya. Percaya dan terima Roh Kudus supaya engkau mengerti bukan pakai hikmat manusia, tapi hikmatnya Allah. Betul. Makanya itu. Pengharapan kami beda, Bang. Oleh semua orang. Pengharapan kami beda, Bang. Bukan apa yang dilihat mata. Saya enggak ngomong pengharapanmu. Makanya pengharapan kami itu tinggi. Pengharapan kami itu tinggi. Oke. Anda nggak bisa menunjukkan dampak nyata ya. Tapi Yesus tidak berdampak nyata untuk dunia. Silakan. Lainnya. Silakan Kristen
Udah bang, ini nggak bisa menunjukkan dampak nyata bang. Makanya itu bang. Dampak nyata itu bisa dirasakan itu oleh semua jangan orang. pakai hikmat manusia. Ya, Baca dampak nyata firman itu bisa Injil itu disaksikan jangan oleh pakai semua hikmat orang. manusia. Bisa Harus dirasakan oleh hikmatnya semua orang. Allah supaya engkau diberikan roh. Tidak ngurusin dogma bang. Bagaimana Rasul Paulus dan murid-murid Yesus sebelum memberitakan firman. Udah berhenti bang, berhenti. Dia penuh. Udah berhenti bang. Saya nggak ngurusin dogma. Terima kasih. Saya bicara dampak nyata. Ya, bang. Jadi data ayat dalam Bible, abang jangan bantah dengan dogma, bang. Nggak boleh, bang. Nggak boleh, bang. Kalau data dibantah dengan dogma itu sama aja Anda percaya dengan ucapan manusia, omongan manusia, bang. Dogma itu kan buatan manusia, bang. Dogma gereja itu, bang. Iya, itu firman. Kan? Ayo. Udah nggak usah dilayani. Carikan Kristen yang bisa menunjukkan Bang Jo, bukti Bang nyata. Jo, jadi tidak akan pernah mengerti karena mereka memakai hikmat manusia. Kita harus pakai hikmatnya Allah dengan roh supaya mengerti ini mah halu, ini golongan orang halu. Saya ingin bukti nyata yang bisa dirasakan dunia. Silakan. Ya, pakai dalil Bang Kejo. Coba sebelum Bang Kejo masuk ke dalil dan data, saya pengen tahu dari Bang Kejo. Otoritas yang paling tertinggi di dalam kekristenan itu dogma gereja atau ayat Bible? Dua-duanya bang, seperti itu. Bisa dijelaskan. Dua-duanya katanya Pak Dek. Dogma gereja itu buatan manusia. Gini. Percaya? Anda percaya dengan dogma buatan manusia? Musa diutus Tuhan. Itu berdasarkan kita bang. Bukan sembarang dibuat-buat. Bentar bang. Bang Janco, bentar. Musa diutus Tuhan, dampak nyatanya jelas, bangsa Israel merasakan, ya kan, nenek moyangnya dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Nabi Muhammad diutus Tuhan, dampak nyatanya jelas, seluruh Arab, hampir seluruh Arab menjadi Islam. Dulu bangsa Arab, bangsa yang ditinggalkan, yang tidak terpandang. Sekarang bangsa Arab menjadi bangsa yang gilang gemilang, bangsa yang terhormat. Sekarang Yesus diutus, disalib, apa dampak nyatanya? Oke, aku jawab ya. Ini fakta nih, fakta. Dampaknya ya pengikut Yesus lebih banyak di dunia ini daripada pengikut Muhammad. Faktanya. Karena apa? Karena iblis itu suka menyajikan atau suka melempar dan suka ngasih kenikmatan itu. Karena apa? Karena orang-orang zaman sekarang itu pengen kenikmatan tanpa berpikir ke akhirat, tanpa mau ibadah. Nah itulah kalian, makanya banyak pengikut iblis itu akan banyak. Swear, sumpah, pengikut iblis akan banyak. Saya jamin itu 1000% akan banyak. Karena apa? Iblis menawarkan kepada Yesus, dia akan memberikan kepada Yesus kekuasaan, kenikmatan di dunia dan di bumi, di langit dan di bumi. Itu kan fakta yang nyata. Pasti banyak pengikut iblis. Orang Kristen, pengikut Yesus terbanyak di dunia. Dan fakta kedua, saya jawab dulu. Aduh. Kau kan fakta tadi kedua, mengatakan pengikut Yesus banyak, ini perlu saya tanggapi. Jangan kemana-mana dulu. Tunggu dulu. Fakta kedua, itu saya tanggapi dulu satu persatu. Yang datang ke dunia untuk menghakimi seluruhnya ada Yesus, gak ada orang lain, gak ada nabi lain, gak ada Tuhan lain. Itu halu. Loh, belum terjadi. Itu halu. Belum terjadi, itu masih halu. Iya, makanya yang kita bilang yang sudah terjadi. Yang kita bilang yang sudah terjadi. Dampak nyata itu berarti sudah terjadi, Bang. Memang terjadi. Orang Kristen di dunia lebih banyak ke orang Islam. Itulah fakta. Oke. Halu. Oke, saya tanggapi ya. Oke, paham kau ya, makanya sekolah. Tadi Anda bicara saya diamkan, sekarang saya tanggapi. Apakah benar bahwa mayoritas Kristen itu hasil dari Yesus? Bukan. Yesus cuma 12 orang saja. Itu pun pengkhianat semua. Apa ya, fakta bro, jangan berasumsi. Fakta. Jangan potong dulu. Fakta. Masih ngel kau lihat itu. Oke. Saya buktikan. Jangan salah dulu.
Ya, bukan celah, fakta Bang. Kalau kau tidak bisa gantian, nanti saya serang lagi kayak tadi. Saya ini berusaha melayani Anda loh. Oh, sekarang kau sudah sadar. Yesus tidak pernah mengkristenkan satu orang pun. Ya, Yesus tidak pernah membaptis satu orang pun. Apa dampak nyatanya? Ayo buktikan kepada saya Yesus pernah membaptis orang. Nabi Muhammad mensyahadatkan ratusan ribu orang. Itu dampak nyata, Bang. Coba tunjukkan kepada saya siapa yang pernah dibaptis Yesus. Satu orang saja. Ayo. Aku jawab ya, kau diam dulu. Ya, tunjuk Yesus satu orang yang pernah dibaptis Yesus. Baru kita bicara dampak nyata itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan carikan semua bangsa murid. Makanya sekarang pengikut Yesus di dunia lebih banyak. Pertanyaannya siapa yang dibaptis Yesus? Bahkan ketika Yesus berkata baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, buktikan kepada saya murid Yesus membaptis pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayo. Ayat mana? Ini saya buktinya. Saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Murid Yesus dari 12 itu siapa yang membaptis pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau gak ada perintah itu, maka orang-orang Kristen gak akan dibaptis. Itu jawabnya simpel. Itu nggak usah diperpanjangkan. Yesus tidak pernah membaptis satu orang pun. Nabi Muhammad mensyahadatkan ratusan ribu orang. Beda, Yesus kan Tuhan. Kalau kamu Muhammad kan tidak ada orang pun yang membaptis pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada. Itu perintah hoax. Ya, perintah itu benar. Itu bunyinya kan Pade sedikit. Kan itu bunyinya udah jelas. Baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu doanya apa? Aku bukan ayatnya Bang ya. Parsat itu yang membaptis untuk membaptis Yesus. Bentar, saya terangkan. Saya tadi sudah membuat statement, saya harus bertanggung jawab. Kenapa saya katakan itu perintah hoax? Karena faktanya di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ketika Paulus bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Berarti perintah ini perintah hoax. Kalau memang perintah ini benar, tidak mungkin para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Karena Yesus sudah ngomong. Tidak mungkin pula para murid membaptis gak pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi satu orang murid pun atas dasar apa kau bilang hoax itu? Kau ini siapa? Putra dan Roh Kudus gak ada. Kau ini siapa yang kau bilang hoax itu? Kau ini siapa? Saya pakai bukti, Bang. Kau ini siapa? Kalau ini Pak Desugi ini guru para pendeta. Pendeta belajar ke Pak Desugi. Guru palsu itulah. Masuk akalkah? Bentar, Bang. Ini pertanyaan saya. Masuk akalkah Yesus memerintah membaptis pakai nama Roh Kudus, tetapi para murid belum pernah dengar ada Roh Kudus? Nyambung enggak? Kau gak nyambung sih, makanya kau baca ayat, jangan mempremin. Nyambungnya gimana coba? Yesus memerintahkan membaptis pakai nama Roh Kudus, tapi yang perintahnya ada, tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Gimana nyambungnya? Aku akan dalilnya supaya orang bilang jangan hoax. Nyambungnya gimana coba? Yesus memerintahkan membaptis pakai Roh Kudus. Bukan itu Matius 8 ayat 9. Para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Gimana tuh? Tanggapan Anda gimana? Dulu debatnya. Gak berani jawab dia. Kawan tidak paham. Loh, kok ayatnya tidak jelas paham? itu. Ayatnya jelas. Para murid itu nggak dengar ada Roh Kudus, Bang. Tanggapan Anda gimana, Bang? Para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Tanggapan Anda gimana? Mana kau pernah dengar Roh Kudus? Kau paham Kisah kau? Para Rasul 19 ayat 2 kau baca. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 kau baca. Paulus itu bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Loh, katanya diperintah membaptis pakai nama Roh Kudus. Tapi kok para murid tidak pernah dengar? Anda bawa ke Kisah Para Rasul lah. Coba nih Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka kenapa nggak kau baca Kisah Para Rasul 19 ayat 2? Kau baca dulu. Oh, 19. Siapa tahu saya bohong. Coba. Siapa tahu saya bohong. Coba. Masa disuruh baptis pakai nama Roh Kudus tapi para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Gimana Bang Chan? Dibacanya di Kisah Para Rasul, Bang. Bang, dibacanya di Kisah Para Rasul, jangan di Kisah Para Tuyul ya. Ayat berapa? Ayat 2. Kau baca dari ayat 1 boleh. Itu aku bilang tuh Bang, kalau Alkitab itu dibacanya harus itu. Ya udah saya suruh baca kok. Dari ayat 1 itu kan cuma 2 ayat itu. Kau baca selanjutnya juga boleh. Coba. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ini muridnya yang budak atau Yesus yang nggak pernah ngomong? Coba. Yesus jelas-jelas memerintah membaptis pakai Roh Kudus. Para murid yang diperintah nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Nyambungnya di mana, kawan? Kawan. Baca. Katanya kepada mereka itu Bang. Sudah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya. Kata mereka menjawab dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar. Jedor. Ini perintah untuk siapa? Murid-murid Yesus itu siapa? Pertanyaannya. Itu murid siapa? Emang murid Pelintir siapa? aja, bantah aja ayat itu. Lu perang sama Bible lu sendiri. Itu pernyataannya siapa? Untuk siapa? Itu murid siapa? Murid Yesus. Kisah Para Rasul itu murid Yesus. Pernyataan murid siapa? Murid siapa? Bukan murid Yesus seperti itu. Para orang-orang di situ bukan murid Yesus. Kamu murid Yesus jelas sudah menerima Roh Kudus. Ya ada murid, ada guru. Itu gurunya siapa? Karena apa? Karena Yesus naik ke surga, dia akan mengirim Roh Kudus untuk menemani mereka. Bukan. Yesus naik ke surga dan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk membimbing murid-muridnya untuk menebarkan ajaran yang benar. Itu murid itu siapa? Murid itu siapa? Makanya sampai sekarang kami orang Kristen saya tanya itu muridnya siapa? Itulah faktanya. Kamu kan menyalahkan saya, katanya itu bukan murid Yesus. Oke. Kalau bukan murid Yesus, murid siapa? Itu muridnya Paulus berkata kepada mereka. Paulus juga. Muridnya Paulus. Jadi Paulus membaptis pakai baptisan Yohanes. Wah, kapan itu? Kau baca yang selanjutnya. Berarti Paulus membaptis tidak pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi pakai baptisan Yohanes gitu. Kau ini tipu-tipu sama Bible berjalan. Kau ini tidak paham. Sini ya. Oke, Anda kan mengatakan itu muridnya Paulus. Berarti Paulus membaptis dengan baptisan Yohanes gitu. Coba kau baca ayat selanjutnya itu. Dia kan bertanya, dengan baptisan apa kau dibaptis? Baptisan Yohanes. Berarti Paulus membaptis pakai baptisan Yohanes gitu. Itu. Udah bagian tanam ini sudah mendekati maghrib ya. Yohanes 14 ayat 16 kau baca dulu itu supaya kau paham. Roh Kudus ya udah, itu berarti membaptisnya dari bukan baptisan Yesus, itu Yohanes. Nah, yang gua tanya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes membaptis, ya, doanya apa yang dibacakan sama Yohanes membaptis? Kan kalau sekarang baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau pada saat Yesus dibaptis, doanya apa? Doanya? Nggak tahu saya Bang di situ doanya. Makanya bro,
Anda itu kalau misalkan belum paham apa-apa nggak usah ngerusuh, nggak usah. Aku mau jawab, cuma percuma karena Anda tidak percaya. Gue percaya sama Yesus, gue percaya. Cuma sebagai utusan. Yesus sebagai kan utusan. udah memerintahkan Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi kau masih mengelak. Gimana sih? Ini yang dibaptis sama Yohanes Pembaptis ini siapa? Kenapa? Yang dibaptis sama Yohanes Pembaptis ini siapa? Yesus. Nah, dia manusia apa Tuhan? Manusia untuk menggenapi. Anda paham nggak? Oh, manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Manusia. Manusia. Pik ya, Yesus bukan Tuhan ya, tapi manusia ya. 100 saling iman kami 100% manusia, 100% Tuhan. Ada 100% ya. Ketika Yesus dibaptis, yang 100% Tuhannya ada nggak? Kau paham gak? Ketika Yesus dibaptis, maka berkatalah Allah, turunlah Roh Kudus. Inilah anak Tuhan kasih. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, iya. Ada burung merpati, ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati dan ada suara dari langit. Iya, benar sekali, Inilah Tuhan. anak yang kukasihi. Oke? Padanya lagu berkenan, iya. Oke. Pada saat itu siapa yang Tuhan di situ? Kalau anak Allah disebut apa, Bang? Yang gua tanya, pada saat Yesus dibaptis, ada Iya. burung merpati hinggap di kepala Yesus Iya, dan ada makanya suara dari suara- atas. Iya, suara Dengerin dulu, mengatakan dengerin dulu. bahwa Pada saat itu siapa yang Tuhan di situ? Allah Bapa. Bukan Yesus. Allah Bapa, Bang. Berarti bukan Yesus kan? Dia juga Yesus. Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Roh Iya. Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Karena Ada berapa berasal dari Tuhannya? Allah itu. Karena Iya, ada berasal berapa dari Allah, Tuhannya? maka disebut Tuhan. Makanya Iya, ada berapa Tritunggal. Tuhannya? Tritunggal, paham nggak? Tritunggal. Iya, ada berapa Bertanya. Tuhannya? Ada satu, Allah Bapa. Allah Bapa Kau Tuhan. tidak bisa gini, Yesus weh. Tuhan. Roh Kau Kudus tidak bisa Tuhan. membatasi kekuasaan Tuhan. Seperti itu. Dengerin Tidak dulu, bisa. dengerin dulu. Allah Bapa Tuhan. Iya. Yesus Tuhan. Roh Kudus Iya. Tuhan. Ada berapa? Iya. Ada 3. 3. Berarti bukan Berasal dari satu. mana? Dari satu. Hah? Dari satu. Sumbernya dari satu. Nah, sumber itu nempel di siapa? Nempel di Allah Bapa, nempel di Yesus, apa nempel di Roh Kudus? Kedua-duanya. Ketiga-tiganya, Allah bukan Bapa, dua-duanya. Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau tak Allah percaya Bapa, urusan Allah Allah. Putra, Allah Roh Kudus. Yang Iya. Tuhan ini siapa? Tiganya, Bang. Anda paham nggak? Ketiganya Makanya Tuhan. terdapat Tritunggal dalam satu hakikat. Yang tunggalnya, yang mana yang tunggalnya? Allah Bapa. Allah Bapa. Berarti yang dua ini bukan tunggal, ganda ya? Duanya ada rohnya kan. Berarti yang dua ganda kan, bukan tunggal kan? Yang satu Ada tunggal, yang firman-Nya, satu maka ganda. Yesus, maka terjadilah Tritunggal. Iya. Kalau Tritunggal, Yang tunggalnya percaya itu, siapa? maka Yang tunggalnya? Tritunggal. Yang tunggalnya siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Yang gandanya? Kekudusan Yesus. Berarti ada tunggal, ada ganda. Tepuk tangan. Ini supaya Anda paham ada seperti itu. Nanti kita Paham, saya udah paham sekarang. Makanya di iman kami ada. Tapi gini, tapi bentar bro. Ini gandanya ini ganda putra apa ganda campuran bro? Masih bertanya pula orang ini. Ini gandanya ganda putra, ganda putri atau ganda campuran nih? Ganda putra. Oh ganda putra, tepuk tangan. Enak. Tuh pandai kalau sama gue enak dia diskusinya. Dia mengakui. Jadi Tuhannya itu sang sumber yaitu Allah Bapa. Nah yang dua ini ganda putra. Tepuk tangan guys. Jadi ada Tuhan inti. Makanya itu Bang. Inti ada Tuhan cadangan ya. Seperti itu. Kau tidak bisa membatasi kekuasaannya Bang. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Tapi abang udah mulai sehat kan ya sekarang ya Bang ya? Sehat ya Bang.
Sehat walafiat. Keren deh. Nah gitu, kalau diskusi harus kayak gitu Bang, enak Bang kita diskusinya. Iya, cuma ya. Iya Bang, iya Bang. Iya, saya udah tahu dan saya udah paham. Yang satu sang sumber yaitu Tuhan, yang dua ganda putra Tuhannya ya, yang satu tunggal, yang satu ganda. Keren Bang, saya suka itu. Iya. Coba dari tadi diskusinya kayak gini enak Bang, nggak usah ngotot-ngototan. Nah yang ganda putra ini tugasnya apa Bang? Yang mana Bang? Yang ganda putra ini tugasnya apa? Ganda putra menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari misinya udah selesai. Apa? Misinya udah selesai. Misinya udah selesai. Kalau misi udah selesai, ngapain itu si Yesus nanti turun lagi ke dunia? Hanya dia itu misi selesai kan, dan dia kembali ke sumbernya. Udah selesai berarti ya, misinya udah selesai. Dia kembali ke sumbernya, dan kembali ke sumbernya. Dia sama sumbernya itu nyatu atau berpisah Bang? Dia kembali ke sumbernya. Kita kan gak bisa mengetahui Allah Bapa. Oh, masuk lagi ke badan sumbernya gitu? Iya, seperti itu. Oh, itu yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Begini Bang, aku kasih gini Bang, perumpamaan seperti ini. Itu yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa Bang? Yang duduk di sebelah kanan Bapak? Iya, itu kan perumpamaan datang kepada sebelah kanan Allah Bapa di situ. Makanya seperti siapa namanya? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa namanya? Yesus Bang, Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak Yesus. Yang masuk ke dalam badan Bapak siapa? Apa orang ini? Bingung. Abang tadi bilang bingung. Yesus ini Bang, Anda bingung di situ. Makanya bertanya Yesus terus. Kembali kepada sang sumber, masuk ke dalam badan Bapak. Cuman ada ayat, duduklah dia di sebelah kanan Bapak. Yesus juga. Jadi ada berapa Yesus Bang? Di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Itulah syaratnya orang iman kami. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Percakan kudus. Ya. Kerajaan kudus, pasukan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Itu kepercayaan kami Bang. Aku percaya kepercayaan Anda. Bodoh amat dengan kepercayaan Anda, bodoh amat. Itu yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Iya makanya ini Bang, aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Enggak Bang, Abang salah baca, Abang salah baca. Bukan. Abang salah baca. Abang di situ pegang Bible kan? Pegang Bang. Pegang, oke. Pakai data Bang. Iya. Oke, Abang coba buka Daniel 7 pasal 9. Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak? Baca Bang, yang keras Bang. Wait. Penyembah ganda campuran. Baca. Bang, Abang butuh napas buatan Bang. Astagfirullah kabur. Nah, sekalinya mau dibuktikan ya, mau dibuktikan nih siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak kabur. Dadah. Sebentar Pak De. Gampang kan? Simple. Kabur guys. Dadah bye bye. Aduh, kirain butuh napas buatan malah kabur. Nah gitu teman-teman. Jadi mereka itu kebingungan dengan isi kitabnya sendiri. Isi kitabnya sendiri direvisi sama mereka. Direvisi sedang debat direvisi sama mereka. Gila nggak? Pokok yang baru pokok. Masa ada Tuhan ganda putra? Lu pikir mau main bulu tangkis badminton?
Ada ganda putra, ada tunggal, coba. Aduh ya Allah. Kenapa mereka itu kayak gitu semuanya ya? Lu pikir mau main bulu tangkis apa Tuhan lu? Oi, Julia Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib belakang, iya. Ini belum ada yang gantiin. Siapa dong? Bang Pelik, monitor nggak Bang Pelik? Bang Indra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Monitor. Cuma di sini sudah azan Isya. Bang. Isya ya? Ya udah Isya dulu, nanti gantian ya. Bang Endar, syukur Bang Endar. Udah berapa orang tadi yang tumbang guys, teman-teman? Kegiring kan dengan narasinya sendiri kan? Ada Tuhan tunggal, ada Tuhan ganda putra. Kocak. Tadi sama Pak Desugi ngotot-ngototan ya. Sekalinya sama saya langsung kocak guys. Emang ngotot harus digituin guys. Masalahnya gini teman-teman, mereka itu membantah kitabnya sendiri, mereka itu merevisi kitabnya sendiri. Ayat yang jelas-jelas tertulis di kitabnya direvisi sama mereka. Coba kayak tadi Immanuel akan dikasih nama Immanuel, kata dia akan dikasih nama Yesus katanya. Nggak ada tertulis ayat di situ akan dikasih nama Yesus. Ada juga dikasih nama Immanuel, bukan Yesus. Begitu saya tampilin datanya, itu salah katanya. Tuhan jadi atlet badminton ya. Waduh, parah. Ayo pasien selanjutnya yang mau berobat silahkan naik ke atas ya. Khusus yang mau berobat aja ya, yang nggak berobat di bawah aja. Mumpung saya lagi marah nih. Awalnya pengen marah-marah. Keras kepala. Nyari yang gak keras kepala. Keras kepala. Bawa aja tuh hanya main bola, iya. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Mumpung masih ada waktu nih. Kita gas sampai Isya ya. Nanti masalahnya Gurunda mau buka komal nanti teman-teman. Malam-malam. Ayo nanti tonton di komalnya Gurunda ya. Di follow-follow dulu semua akun yang ada di atas nih. Bang Pelik, Ustaz Sugi, Gurunda Juma. Ayo follow-follow dulu guys. Di follow-follow dulu ya. Dan jangan lupa laporannya juga digas ya buat absen-absen. Akang minta kunci birunya untuk saudara NR Leo. Siap. Sekali-kali debatnya sama yang cerdas, yang pintar, atau nggak ada yang kayak gitu-gituan semua, nggak ada yang. Yuk silakan yang mau berobat silakan naik ke atas ya. Ini room khusus untuk yang mau berobat ya, yang mau sembuh ya. Yang nggak mau sembuh jangan naik. Silakan di follow-follow dulu teman-teman yang ada di atas ini, Pak Desugi, Bang Pelik, ini ada Gurunda juga, silakan di follow-follow ya. Yang udah ini ya, yang udah sehat yang follow itu ya, yang belum sehat jangan follow dulu. Kasihan mereka ini tuh, ya Allah, gak mau sembuh ternyata mereka ini. Ustadz Alif udah nyampe, ada Ustadz Alif guys. Jangan lupa laporannya juga digas nih buat absen ya. Makasih Kang kubirnya, siap NR Leo.
Masih adakah pasien di bawah, teman-teman moderator? Kalau ada pasien yang ingin sembuh, silakan naikkan ya. Ayo, penyembah Ayub 27 pasal 3 naik. Yang otaknya rumput. Diperhatiin, dijaga perasaannya, nggak terima. Ya sudahlah, bye-bye. Ntar ya. Woi, baru nyampe tak? Oh, ngantuk bisa tuh. Ngantuk, tidur dulu tuh di atas. Keren. Oh, ada Ustadz Alif baru nyampe teman-teman tuh. Belum tidur Ustadz Alif. Bisa aja dulu. Ngageleyang. Bang Indra naik. Hah? Ngageleyang anu dibawa gasnya gini. Oh. Pabrik gas. Oh, Cibitung. Ngantuk. Ayo buat teman-teman OTN yang mau belajar ya, yang mau belajar tentang Bible, tentang kekristenan ya, silakan naik ke atas. Terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai juga nggak apa-apa, naik aja ya. Kita diskusi bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Ini room untuk menyehatkan ya, room pengobatan buat OTN-OTN yang masih sakit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk naik sini, yang mau berobat naik sini. Waalaikumsalam warahmatullahi Isa. Kita nggak ada capeknya guys, kalau untuk mengobati, menyembuhkan OTN-OTN dari dogma ya, kita nggak ada capeknya. 24 jam kita buka terapi di sini guys. 24 jam. Biar mereka pada sembuh lah. Masa makhluk yang keluar dari kubur langsung disembah? Kan kocak. Kan akan bayar dulu sana. Ustadz Ali akan ke Yulia cari pasangan Kang kalau ada. Oh iya, jomblo. Mana ini OTN-OTN nih? Ayo naik sini guys, naik. Mumpung saya lagi baik ya, Tadi saya emang lagi marah saya ya, jadi saya marahin OTN-OTN karena ada sesuatu di belakang ya. Saya mau diatur ya, pengennya sekarapnya Dewi. Ya nanti malam Bang Juma lab tunggal. Bang Endar, syukron jazakallah khairan Bang Endar. Sehat selalu ya buat Bang Endar. Jangan lupa pura-pura bahagia ya. Bisa sembuh kalau udah permanen sakitnya, iya, tapi konten-konten ini kayak gini semuanya ya. Tadi ada berapa ya? 5 orang atau berapa orang? 6 orang ya. Ujung-ujungnya terakhir kabur. Emang parah ini. Ayo naik sini. Lumayan lah, tinggal
ke Isa itu 2 ekor, lumayan lah, dapat 2 ekor juga. Bisa banyak-banyak, 7 ekor aja semuanya total ya. Ini baru 5 ekor, tinggal 2 ekor lagi guys. Ayo naik sini. Habis Isa Gurunda mau lab tunggal seperti biasa ya, biar pada sembuh. Tapi nanti mohon maaf ya, kalau misalkan ada teman-teman muslim yang minta naik pas assalamualaikum langsung di-kick, jangan marah. Karena apa? Gurunda itu membuka room diskusi ya, membuka room debat. Kalau ingin curhat atau ingin sekedar sapa-sapa, di bawah aja nggak apa-apa, di bawah ya, jangan minta naik. Kalau misalkan kalian minta naik, aku ngepen atau apa gitu kan dan sebagainya, ngasih nasihat atau apa, debatnya kapan? Room sampah ya, sampah yang dibuang di Golgota. Bang Juma lab jam berapa? Nanti habis Isa. Jam 8-an. Bentar lagi. Aduh, ya Allah. Kayaknya lagi latihan joget buat besok, iya. Pargo. Kasihan ya, mereka sekarang lagi pada berantem, Lina Wijaya, Agatha, Edwin, Edis, Saipudin, Bom Bom. Saling cakar-cakaran, adu mekanik guys. Kenapa? Karena itu. Kalau di Islam kan ada 2 syariat yang dijunjung tinggi sama orang muslim ini, sama orang Islam. Yang satu tabayun, yang satu itu kita harus husnudzon ke sesama muslim. Yang satu tabayun, kalau misalkan ada masalah apa-apa langsung tabayun. Langsung tabayun 5 menit selesai. Tapi kalau di mereka nggak ada syariat agama, ya maklum lah. Tahu sendiri kan, sekte buatan manusia. Mana ada pasti akan saling cakar-cakaran mereka, pasti itu, sangat pasti. Tapi gini teman-teman ya, gini, semakin mereka berantem, semakin mereka cakar-cakaran, saya senang. Saya malah senang, biarin aja mereka saling cakar-cakarannya, saling gontok-gontokan gitu ya. Mereka beradu mulut, mereka berantem, gua yang seneng guys. Pokoknya gua mah seneng lah mereka kayak gitu lah. Coba, si Edi sudah nipu puluhan orang dengan uang miliaran. Mau ngebangun sekolah apologet katanya. Mau ngebangun sekolah apologet, udah masuk donasi ke dia miliaran, batu satu pun gak kebeli. Gak kebeli batu satu pun. Tanda kutip guys, ini sih duitnya dikemanain? Lah dikemana ini duitnya? Saya himbau buat kalian teman-teman Oten yang merasa sudah donasi ke Edis, sudah ngasih uang ke Edis, ambil balik duitnya tuh, ambil balik. Kalian sama si Edis, ambil lagi tuh duit, ambil lagi. Bahaya loh, ketipu kalian sama si Edis loh. Kenapa si Edis ngelakuin seperti ini? Karena si Edis sudah mulai sadar ya, kalau gua jadi tukang tambal ban selamanya, gua nggak akan pernah megang duit misalkan 10 juta, 20 juta sampai miliaran, nggak pernah. Kecuali dia tebar paku tiap hari kan, ya sehari dapat 100.000 atau 200.000 lumayan kan kalau tebar paku kan. Nah makanya dengan modal ngerocos, dengan modal ngeyel, si Edis ngehujat Islam. Nah di situ dapat donasi.
Kalau kalian ingin jadi penghujat dapat duit, lari ke Amerika ikut si Edis. Mampus. Tukang tambal ban si Edis aslinya. Beneran, serius. Ini fakta ya, kita bicara fakta bukan asumsi ya teman-teman. Kita cari yang debat dulu yang di YouTube ya, saya geserin dulu nih. Bentar ya. Waduh, nge-lag ya. Oh ternyata nggak ada guys. Marsa. Gitu ya. Jadi si Edis ini udah bener-bener telak menipu kalian. Kalian yang ngerasa udah donasi ya, yang udah ngirim duit, yang udah ngasih duit kepada si Edis, mending diambil lagi guys, ambil lagi, ketipu. Kata Rudi Yohanes, satu batu pun gak dibeli, gak kebeli. Kalian mau-maunya ya ditipu sama tukang tambal ban. Ini yang ditipu sama tukang tambal ban ini orang-orang S1, S2, S3, bahkan mungkin ada dokter, suster gitu kan, mungkin ya. Masih bisa ketipu sama tukang tambal ban. Betul berarti nubuatannya. Nih tukang tenda yang botak itu dulu mengangkat Yesus jadi Tuhan. Kalian ketipu sama tukang tenda. Ada yang tahu? Karena tukang tenda loh, itu bukan Rasul. Tukang tenda. Tipu coba sama tukang tenda, gila nggak? Tukang tenda yang botak itu, yang buta itu, nggak bisa lihat. Pegal kaki. Oke, buat teman-teman yang di YouTube Akang Santang Kreator ya, saya cukupkan sekian dulu ya yang di Akang Santang Official. Nggak ada oten, kita break dulu sejenak ya untuk melaksanakan ibadah sholat. Oke, buat teman-teman yang di YouTube, jazakallahu khairan kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita break dulu sejenak ya. Saya mau sholat dulu, belum sholat. Nanti sebentar lagi Gurunda mau buka komal ya. Stay di komalnya Gurunda ya. Bentar lagi teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Pak De mau ngisi dulu, saya mau sholat dulu. Mau sholat apa, maghrib? Ya ampun. Di sini aja udah selesai. Mana udah sana sholat. Ya udah tutup aja dulu. Yang meninggal tampakkan minimal lewat kuburan untuk mengingatkan diri kita, itu kan. Atau kita bahkan yang langsung mengantarkan, besok kan gantian kita di situ. Nah sekarang pertanyaannya, sudah masuk golongan cerdas belum? Bahwa ketika kita masuk ke situ kita bisa merasa nyaman. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ketika masuk kita nyaman? Artinya kan mesti ada ilmunya. Anda silahkan boleh riset, boleh cek. Satu-satunya di muka bumi yang mengajarkan informasi, pengetahuan, ilmu tentang keadaan alam kubur cuma di Islam. Silahkan dicek. Ayatnya, hadisnya, keadaannya rinci disebutkan. Bahkan persiapannya pun dari mulai akan masuk. Ya, saat akan berpisah dengan roh ada bimbingan. Ini ucapannya. La ilaha
illallah. Nanti konfirmasi jawabannya dari Allah yang kita yakini, ini ayatnya. Ya, Quran surah 89 ayat 27 itu sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti kalau meninggal, masuknya ke dalam kubur suasananya begini. Turun Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, paham tidak? Siapkan. Ya, nanti selepas dari kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, kejadiannya apa? Di Islam itu kita bersyukur karena rinci. Nah, karena tidak ditemukan karya seperti itu, karya itu dalam pengertian makhluk ya, karena Al-Quran itu bukan karya, itu kalamullah. Karena tidak ditemukan karya manusia seperti itu, ya artinya apa? Ini bukan karya manusia. Karena tak ada manusia mampu berbuat seperti itu. Ini pembuktian langsung bahwa itu firman Allah. Ketika itu menjadi firman Allah, menunjukkan kebenaran agama yang kita anut ini. Nah, tidak sekedar yakin itu benar, tapi Quran turun itu untuk dipelajari jadi pedoman kehidupan. Itulah nanti ada disiplin pengetahuan untuk mempelajarinya. Ketika kita amalkan itu, 3 alam itu bisa nyaman. Dunia sukses, meninggalkan dunia di kuburnya nyaman, selesai di kubur, bangkitnya pun dalam keadaan yang tenang. Tuntunannya ada semua. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu ada adabnya. Ya, Anda aja, mohon maaf, Anda bekerja ada aturannya, ada adabnya, ada normanya. Nah, pengetahuan pun kalau ingin sukses, itu para ulama mengeluarkan ayat-ayat dan hadis dalam Al-Quran. Ini ada ketentuannya, ada adabnya, dan adab yang pertama terkait dengan pengondisian jiwa kita, hati kita. Kalau jiwanya sudah bagus, jiwanya sudah baik, maka segala yang terkait dengan ilmu itu akan semakin mudah dan berkah. Perhatikan logika ilmiahnya. Jadi alur pengetahuan itu begini. Dari jiwa, dari hati, masuk ke pikiran, keluar nanti dalam bentuk perilaku di tubuh bagian luar. Di sini ada jiwa takwa, membentuk karakter moral namanya. Nanti ini memberikan bimbingan ke akal, menjadi karakter intelektual. Jadi perintah dari sini dirumuskan di sini, lalu perintahnya mengalir ke sini, ke seluruh tubuh kita. Misal, ini saya diperintahkan bicara lisan. Nah, perintahnya dari sini. Kalau akal nggak punya perintah. Akal ini hanya merumuskan, bahasa ilmiahnya mengkonstruksikan supaya perintah itu dijalankan dengan cepat. Ya, perintahnya dari sini. Nah, di sini ini ada 2. Ada takwa, ada fujur, ada nafsu. Diperintahkan oleh siapa pikiran ini? Apakah oleh takwanya atau oleh nafsunya? Oleh fujurnya, materi bulan lalu tuh. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di sini kalau bukan yang baik takwa, lawannya fujur yang kita sering sebut dengan nafsu. Ini yang memerintahkan. Kalau akal ini hanya merumuskan. Pikiran itu merumuskan. Ya, masuk data, data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi knowledge, pengetahuan. Nanti perintahnya, kalau akalnya pintar, dilatih terus, baca, menganalisis, ya, langsung diteruskan ke bagian tubuh untuk dieksekusi. Tapi kalau perintahnya datang dari nafsu, maka akal itu hanya merumuskan dengan cepat perintah nafsu. Itu yang menjadikan koruptor itu pintar-pintar. Kodenya banyak. Ya, duren udah mau sampai tuh. Siapa yang pengen cepat kumpul ya? Duren. Padahal disogokan gitu kan? Ya, saya dengar dari KPK kemarin yang paling buruk itu, saya nggak punya kosakata gitu ya. Itu sampai pengajian. Jadi kode korupsi itu, ya, oh itu hisabnya berat sekali itu. Pengajian udah mau dimulai, Ustadz udah datang katanya. Ustadz itu koper isi korupsinya itu, sogokannya. Sampai-sampai penyidik itu juga bingung, ah ini pengajian apa mau korupsi katanya.
Anda bisa bayangkan tuh kalau atribut keagamaan bisa digunakan pada perbuatan kriminal. Nah, ini kan artinya apa? Moralnya bermasalah, tapi terisi akalnya, otaknya terisi. Kan banyak yang mencurinya besar-besar yang pintar-pintar. Tapi kan masalahnya di sini. Ya, oleh karena itu orang yang ngaji, yang belajar, tapi tidak diawali dengan adab, biasanya membentuk karakter yang terlihat pintar, tapi kosong secara moral. Sama dengan antum ngaji itu, kalau nggak dimulai dari adab, nanti pintar-pintar, dalil banyak, tapi dalil itu hanya digunakan untuk bertengkar. Itu yang jadi masalah. Nanti saling menghujat, ya, saling merendahkan. Kenapa? Karena tidak diawali ngajinya dengan adabnya, karakternya tidak dibentuk. Ini yang kemudian didahulukan, ilmu yang diajarkan pertama kali oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW ketika pertama kali mengajarkan, dan bahkan diajarkan oleh Allah, Nabi itu talaki pertamanya yang didapatkan dari Allah itu, ya, itu bimbingan tentang adab. Bahkan langsung mengatakan, kalau di kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi itu, ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, Allah yang langsung mengajarkan dan membimbing aku untuk beradab. Adabnya dulu. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah mengistimewakan, membuat adabku lebih baik. Fakana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka semua adab itu membentuk akhlak beliau yang disupport dari nilai-nilai Quran. Quran berjalan. Nah ini, jadi adab itu bagian dari ilmu, dan tingkat ilmu tertinggi. Karena apa? Dia nanti yang membentuk karakter. Jadi kalaupun di sininya pintar, adabnya kosong, kecelakaan muncul, kasihan tubuhnya. Ini kan bagian luar cuma eksekusi aja. Jadi kalau ada orang berkata kotor, yang salah bukan lisannya, yang salah ini dalam hatinya, nafasnya. Ya, makanya ada tazkiyatun nafas, jarang tazkiyatul lisan. Pernah dengar? Tazkiyatul ain, pernah dengar? Tazkiyatul yad, nggak ada. Tazkiyatun nafas, karena ketika nafasnya itu tazakka, ya, tatazakka, sudah suci, bersih ini nafasnya, maka semua tindakannya pasti baik. Nah inilah sebabnya kenapa para ulama kita mengikuti langkah ulama-ulama terdahulu yang bersanad, tersambung ke sahabat, tersambung ke Nabi, memulai dengan adab, karena ini yang diawali dan diutamakan. Sama Imam Nawawi juga begitu. Ya, saat kita mengaji Riyadhus Shalihin 1896 hadis, Al-Arba'in 42 hadis, itu kan bersandingnya dengan kitab apa? At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran. Adab dulu. Ya, sama penghafal Quran ini, yang baca, yang mengkaji, yang menghafal, standar berhasilnya apa dalam Quran? Ternyata ahli Quran itu dalam petunjuk Al-Quran sendiri yang kita baca nanti, itu bukan disifati dengan berapa banyak juz yang dia hafalkan, berapa banyak pemahaman yang dia bisa hasilkan, berapa banyak hafalan yang bisa dia kumpulkan, berapa kali khatam dari bacaan. Bukan. Coba dicek Fatir ayat 32 itu. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Baru ujungnya ditutup, ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Kemudian dengan keagunganku diwariskanlah Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Nah, kalau ada ayat begini, maksudnya Anda masuk ke situ, jangan nunggu dipilih. Ya, itu cara memahaminya begitu. Masuklah pada golongan itu supaya Anda ikut terpilih, jangan ditungguin. Ya, itu rumusnya. Sayyidah Maryam ketika punya mihrab, kemudian mendapatkan anugerah, komentarnya begini, ditanya oleh pamannya untuk mengkonfirmasi. Pamannya tahu dia dekat dengan Allah, dapat anugerah. Cuma untuk mengkonfirmasi Maryam ini belajarnya benar atau tidak, ditanya, ya Maryamu anna laki hadza. Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam sudah ada